Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi atau mata pelajaran IPA terpadu. Tepatnya materi objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan pertama pada kali ini kita langsung akan membahas mengenai beberapa hal tentang hal mendasar berkaitan dengan IPA, yaitu tidak lepas dari yang namanya pengamatan dan pengamatan. Untuk lebih lanjut, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Wahid SPD. Tentunya Bapak merupakan salah satu pengajar di SMP Negeri 1 Garisong Selatan. Nah, untuk selanjutnya setelah perkenalan, pada pertemuan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, dan tujuannya itu ada 3. Pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan metode ilmiah. Kedua, melakukan pengukuran secara sederhana di rumah. Dan ketiga, mengklasifikasikan besaran, satuan, serta alat yang dapat dipergunakan dalam mengukur setiap besaran dan satuan tersebut. Dan sekalian selanjutnya untuk dari ketiga tujuan pembelajaran ini, mulai dari yang pertama menjelaskan metode ilmiah, jadi anakku sekalian diharapkan mampu menjelaskan atau memahami runtutan sistem ataukah hierarki yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan? Nah, tentunya diharapkan kalian ini adalah calon-calon peneliti masa depan. Dan selanjutnya melakukan pengukuran. Pengukuran sederhana di sini mungkin nantinya akan ada tugas lebih spesifik mengenai prosedur mengukur, baik itu menggunakan alat sederhana ataupun dengan menggunakan alat yang sehari-hari bisa kita pergunakan, contohnya mistar dan lain-lain. Kita akan melakukan pembandingan antara menggunakan jengkal dan menggunakan alat patokan yang mungkin dikenal dengan istilah satuan internasional atau alatnya yang kita akan pakai. Dan ketiga, klasifikasi besaran satuan. Tentunya setiap alat ukur memiliki satuan dan besarannya serta alat yang dipergunakan. Jadi ketiga poin ini mudah-mudahan bisa tercapai pada pertemuan pertama kita kali ini. Oke, untuk selanjutnya slide ketiga, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Tentunya tidak lepas dari yang namanya pengamatan. Tentunya sebelum melakukan pengamatan, kita akan melaksanakan suatu penyelidikan, penyelidikan ilmiah. Tentunya bahasa ilmiah di sini diartikan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada bukti. Dia tidak lepas dari bukti. Kemudian syarat-syaratnya, pertama, kalian wajib mengamati. Tentunya yang mengamati adalah kalian ataukah ilmuwan. Dalam hal ini siswa yang melakukan pengamatan. Proses pengamatan dilakukan dengan melihat, mendengar, dan merasakan. Tentunya tidak lepas dari indera yang kita miliki masing-masing. Selanjutnya, kedua,
membuat inferensi. Inferensi yaitu menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi. Melihat praduga, inferensi. Apa yang kita lihat? Tentunya setelah kita melihat, kita dapat membuat suatu hipotesis-hipotesis atau praduga-praduga sesuai apa yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan. Setelah mengumpulkan data, membuktikan apa itu benar atau tidak melalui percobaan, sudah itu melakukan audiensi, dalam artian mengkomunikasikan hasil pengamatan yang kita telah lakukan sebelumnya. Tentunya untuk melaksanakan publikasi. Nah, selanjutnya pada slide keempat, satu contoh bagaimana BMKG mengetahui besaran kekuatan gempa bumi. Ini contoh ini. Ketika kalian nanti bekerja di badan antariksa, itu misalnya terjadi bencana alam, gempa bumi, sebelum sampai ke suatu titik itu ada alat yang dipergunakan, ya. Jadi ada alat yang dipergunakan, tentunya tidak lepas dari alat ini untuk mengamati. Kemudian setelah terukur dengan alat yang dipergunakan, kemudian ada prediksi bahwa dampak dari misalnya dampak dari gempa tersebut akan mengakibatkan tsunami misalnya. Tsunami sudah bisa diprediksi ketika titiknya sekian kilometer dari kedalaman air laut, maka akan menghantam pesisir pantai dengan jarak tertentu, itu bisa diprediksi. Dan kemudian mengkomunikasikan, tentunya dengan adanya komunikasi, maka hasil dari prediksi maka mampu disampaikan dengan cepat kepada halayak atau masyarakat. Dengan demikian, tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin yang terkait dalam penanganan bencana itu bisa mencegah terjadinya korban yang sangat banyak. Demikian salah satu contoh yang mungkin bisa kita jadikan perbandingan bahwa segala hal yang dilakukan dengan pengamatan atau bahkan bisa dibahasakan semua pembelajaran itu tidak lepas dari yang namanya prediksi sebelumnya atau pengamatan. Semua telah tersusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari sekarang. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan surah pertama yang keluar, yang turun, diwahyukan kepada Rasulullah, itu bertemakan tentang pengamatan atau ikra, bacalah. Membaca dalam artian di sini tidak sebatas membaca alfabet atau Al-Quran. Membaca di sini diartikan mengamati, membaca situasi, membaca alam, dan itu semua tidak lepas dari kemampuan dasar kita sebagai manusia sosial. Oke, selanjutnya nanti sekalian, dalam mengamati, sikap seorang peneliti itu harus mencakup 5 aspek. Pertama, pengamat harus teliti. Jadi kalian harus teliti nanti ketika mengambil suatu data atau melihat suatu gejala-gejala, harus teliti, jangan sampai salah kaprah terhadap apa yang terlihat. Kemudian harus sabar. Kedua, sabar.
tidak gerasa gerusuk. Kemudian ketiga, rasa ingin tahunya tinggi. Kalian harus memiliki ini, rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian objektif. Objektif sesuai apa yang nampak, bukan karena perasaan, bukan karena emosi dan lain-lain. Dan ketiga, memiliki rasa tenang, dalam artian tidak sembrono. Itu masih banyak sebenarnya yang lain yang harus dimiliki seorang peneliti. Selanjutnya ada slide ke-6. Adapun hal-hal yang dapat diamati, yaitu ada kita kenal dengan istilah objek IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Itulah yang dinamakan dengan objek IPA. Objek IPA tentunya semua, baik itu unsur biotik maupun abiotik, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Pada pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lebih membahas tentang apa itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya, sebagai mata pelajaran yang mungkin sekalian sudah pelajari dari SD, IPA itu mencakup 4 mata pelajaran pokok. Jadi bukan kemungkinan ya, bahkan setelah di jenjang selanjutnya di SMA itu sekalian akan mempelajari 4 mata pelajaran yang terkait dengan IPA, yang tergabung dalam IPA. Pertama, fisika. Kemudian ada istilah mata pelajaran kimia yang mempelajari tentang unsur-unsur. Kemudian fisika tadi tentang hal-hal yang perhitungan-perhitungan tentang kaidah-kaidah yang dapat dihitung secara fisikal. Kemudian ilmu bumi dan antariksa, ilmu kebumian, tentunya kebanyak mempelajari tentang galaksi-galaksi. Kemudian terakhir biologi di sini tentang makhluk hidup, khusus pada perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Sebenarnya masih ada yang lainnya yang tergabung dalam IPA, tapi khusus untuk ini IPA itu mencakup tentang 4 hal utama yang akan lebih cenderung kita bahas lebih lanjut. Kemudian dalam mengamati tentunya ada aspek yang paling utama yang harus kita lakukan, yaitu mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, yaitu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran, satu contoh, besaran panjang. Untuk perkembangannya dulu, pada masa-masa awal-awal abad perkembangan itu, orang hanya menggunakan ukuran-ukuran yang sederhana. Contohnya jengkal. Jengkal itu sebagai standar ukuran untuk panjang. Ya, cuman ketika penggunaan jengkal ini itu tentunya akan memberikan satu dampak yang negatif. Kenapa? Karena setiap orang memiliki panjang jengkal itu berbeda-beda. Jadi mungkin saja dalam satu benda diukur oleh beberapa orang, itu tentunya hasilnya tidak akan sama. Dan tentunya itu akan memberikan hasil yang tidak adil. Ya. Atau mungkin dengan menggunakan depah atau siku dan lain-lain. Oke. Panjang meja itu beberapa jengkal. Kalau misalnya kita mengukur panjang meja, nah tentunya misalnya panjangnya 7 jengkal. Tapi untuk ketika diukur dengan menggunakan jengkal orang lain, tentunya tidak menjadi ukuran bahwa itu juga akan memperlihatkan 7 jengkal. Karena itu lagi kembali ke tadi, bahwa jengkal itu tidak ada yang sama panjangnya. Kalaupun ada yang sama itu kebetulan. Selanjutnya, sekalian nanti
dapat melakukan pengukuran benda-benda yang ada di rumah masing-masing. Jadi sekalian bisa menulis di sini sampai 10 benda. Ya, kemudian besaran yang dapat diukur, besaran misalnya kalau panjang ya panjang, kalau beratnya boleh beratnya, kalau keliling. Ya tentunya terserah, silakan tentukan 10. Ini tugas pertama, 10 benda yang dapat diukur, angka berat, suhu, kecepatan kalau motor, tapi itu merupakan besaran turunan kalau kecepatan. Kemudian besaran yang tidak dapat diukur, ya, besaran yang tidak dapat diukur. Saya kira untuk tugas pertama itu. Selanjutnya berbicara masalah besaran. Pengertian besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika: pertama, dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Jadi ini 3 aspek yang harus terpenuhi ketika kita berbicara dengan ciri-ciri besaran fisika. Selanjutnya, besaran dalam IPA. Besaran dalam IPA ada, kita kenal 4 bagian. Pertama, besaran skalar. Skalar itu menunjukkan per skala-skala, ya. Kemudian dikenal besaran pokok. Besaran pokok di sini adalah besaran utama. Besaran utama, dan ada beberapa besaran pokok. Kemudian ada dikenal dengan besaran turunan. Itu misalnya besaran pokok itu contohnya panjang atau jarak, ya, meter, satuannya meter. Kemudian waktu, satuannya jam. Nah, kemudian ada bisa menurunkan suatu besaran turunan, yaitu kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan itu gabungan antara besaran jarak atau panjang dengan waktu. Jadi menghasilkan besaran turunan berupa kecepatan. Kemudian besaran vektor. Itu juga kita akan bahas nanti. Selanjutnya besaran pokok. Bicara besaran pokok, di sini ada kita kenal dengan istilah panjang. Contoh, kita pakai panjang. Contoh panjang, satuannya adalah meter. Alat yang dipergunakan untuk mengukur itu tentunya penggaris atau meteran. Di sini alatnya juga berbeda-beda. Ada penggaris meteran mistar, ada meteran yang sangat panjang sampai 100 meter. Yang jelas mengukur panjang. Kemudian meter itu dijadikan satuan internasional. Kenapa bukan ada di bawahnya banyak sekali satuannya itu untuk panjang, mulai dari sentimeter, meter, milimeter, kemudian dan lain-lain, masih banyak lain. Kemudian massa satuannya kilogram. Kemudian alat untuk mengukur itu dinamakan neraca. Kalau kita yang sering dipakai oleh pedagang-pedagang di rumah, di toko-toko itu timbangan. Kita kenal dengan timbangan. Kita masih kembali tadi. Waktu. Ketiga, waktu. Waktu satuannya sekon atau detik, menggunakan stopwatch, atau sering kita tahu dengan menggunakan jam. Stopwatch khusus untuk detik, waktu. Kemudian suhu satuannya adalah Kelvin. Ya, kemudian kita akan pelajari juga ini satuan internasional adalah Kelvin. Sedangkan satuan yang sering kita pakai di Indonesia itu biasanya menggunakan satuan Celsius. Jadi satuan sendiri itu ada 4. Satuan suhu
mulai dari Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, dan derajat Celcius. Tentunya alat yang dipergunakan untuk mengukur itu kita kenal dengan nama termometer. Ini sering dipergunakan ketika ada seorang anak kecil yang sakit. Kemudian kelima, kuat arus, ampere. Ampere ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Amperemeter nama alatnya. Kemudian jumlah zat, ini zat-zat kimia ini, mol. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang dimaksud di sini adalah besar berapa banyak cahaya yang terkena kepada suatu benda. Tentunya contohnya cahaya yang hasil dari lampu dengan cahaya sinar matahari berbeda, itu perbedaannya. Satuannya kandela atau CD. Kemudian ada alat ukurnya yang dinamakan dengan light meter. Light itu cahaya, kemudian meter adalah ukuran. Demikian untuk alat-alat, satuan dan besaran. Ketika seseorang anak ingin belajar, ingin belanja di sebuah warung, tentunya disinilah mulai ilmu dalam perhitungan itu setiap orang harus memiliki. Seorang anak harus punya standar ketika ingin membeli sesuatu. Misalnya ingin membeli dalam percakapan ini, seorang anak, Bu, saya mau membeli beras. Kalau mau membeli beras, tidak mungkin kita meminta beras itu 1 meter, tidak mungkin. Pasti satuannya, kalau berbicara masalah beras karena berat, tentunya kilo. Berapa kilo. Nah, tentunya alatnya juga tidak mungkin menggunakan mistar, tetapi ada yang dinamakan dengan timbangan atau neraca. Secara umum diketahui dengan neraca. Itu sebagai ilustrasi. Kemudian satu contoh lain, Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Panjang warung menimbang gula. Penjaga warung penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Nah, alat ukur yang digunakan apa? Coba kira-kira apa yang digunakan alat ukurnya? Kemudian apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Apa yang dilakukan oleh penjaga warung? Apakah mengukurnya dengan menggunakan meteran atau neraca? Kemudian kembali ke pertanyaan, apakah yang diukur berat atau massa? Nah, ini nih sering kita melakukan kesalahan, ya. Dan keempat, sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Nah, ini yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk panjang, berbicara masalah panjang, satuan besaran panjang, tentunya alatnya itu penggaris dengan ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian jangka sorong ini ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Jangka sorong tentunya gambarnya itu persis mirip tang, agak mirip tang untuk mengukur lebar sebuah lubang yang ukurannya agak kecil, gitu ya. Kemudian diameter lubang dan lain-lain, atau kedalaman lubang, ini bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian mikrometer sekrup itu bisa mengukur ketebalan sebuah benda yang kurang lebih ukurannya sangat rata-rata tipis.
dengan ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Sebagai kuis tugas pertama teman sekalian, tugas selanjutnya, tugas kedua maksud Bapak, pada tampilan nampak di sini ada sebuah benda yang diukur dengan menggunakan mistar cm dari ujung sampai ke ujung sini. Kira-kira berdasarkan tampilan panjang dari benda tersebut itu berapa? Silahkan tentukan panjang dari benda ini kira-kira berapa. Silahkan jawab sendiri. Saya kira demikian untuk sementara pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebagai permulaan pertemuan kita, untuk selanjutnya akan ada tugas, silahkan kerjakan di classroom. Ada beberapa, mungkin ada 2 tugas. Tugas pertama melakukan pengukuran tadi, pengukuran benda-benda. Tentukan ada 10 benda. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak sekalian harus jawab sesuai soal yang akan diberikan di classroom. Saya kira demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.